Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat siang anak-anakku. Bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran anatomi fisiologi. Nah, untuk pertemuan kita ini adalah pertemuan pertama. Sebelumnya boleh kita kenalan kembali dengan Bapak. Bapak mengaku mata pelajaran anatomi fisiologi. Nama Bapak Hendri Firmansyah. Kalian boleh panggil Bapak Pak Hendri. Nah, kemudian sebelum menginjak materi anatomi fisiologi, tidak intinya Bapak menghimbau atau menyarankan kepada adik-adik semuanya agar tetap menjaga kesehatan selagi di rumah masing-masing. Jaga kesehatan, patuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan kalau ingin bepergian atau keluar rumah harus membawa hand sanitizer dan jangan lupa memakai masker. Nah, itu adalah protokol-protokol yang memang wajib digunakan ketika atau pada saat kalian terpaksa keluar rumah untuk bepergian jauh. Nah, kemudian kita akan perkenalan dulu tentang materi anatomi fisiologi. Nah, sebelumnya pasti Bapak nebak untuk anatomi fisiologi mungkin sebagian besar dari adik-adik masih asing istilahnya atau jarang dijumpai di mata pelajaran atau materi-materi yang sudah didapatkan di SMP. Nah, untuk anatomi fisiologi memang ini adalah suatu mata pelajaran produktif di SMK, khususnya adalah SMK Kesehatan. Nah, kebetulan di sini Bapak nanti akan mengampu materi anatomi fisiologi untuk program studi asisten keperawatan. Jadi kalian sudah bergabung di sekolah kami di SMK Mitra Karya Mandiri, khususnya SMK Kesehatan yang insya Allah merupakan SMK yang paling unggul di antara SMK Kesehatan yang lain di Jawa Tengah. Nah, karena untuk SMK kita alhamdulillah untuk akreditas sudah A karena didukung oleh sarana dan prasarana laboratorium yang sudah memadai. Nah, kemudian juga SMK kita sudah mendapatkan FSP tingkat 1. Nah, itu merupakan suatu lembaga di mana yang bertugas untuk mengeluarkan atau menguji calon-calon lulusan agar lulusan tersebut nantinya akan memiliki kompetensi yang handal, karena nanti setelah lulus uji kompetensi nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat itu hanya diperbolehkan atau hanya dikeluarkan oleh sekolah yang sudah memiliki LSP tingkat 1. Nah, alhamdulillah untuk SMK Mitra Karya Mandiri itu satu-satunya SMK Kesehatan yang mempunyai LSP tingkat 1 khusus di daerah Jawa Tengah. Oke, kalian harus bangga untuk itu. Oke, untuk materi anatomi fisiologi nanti ada 3 jam pelajaran kalau misalkan kita tatap muka di kelas. Nah, untuk pertemuan pertama kita kali ini dan pertemuan kedepannya sementara kita masih menggunakan kegiatan tatap muka via online atau daring. Nah, Bapak harap walaupun kegiatan pembelajaran nanti menggunakan online, para siswa nanti bisa antusias dan bisa mempelajari mata pelajaran yang sudah dijelaskan oleh Bapak Guru di channel YouTube SMK Mitra Karya Mandiri. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, mari kita kenalan dulu tentang anatomi fisiologi. Nah, ini
Anatomi fisiologi. Nah, dari dua kata, anatomi dan fisiologi. Anatomi itu berasal dari dua kata, dari kata ana. Ana itu adalah bagian, tomi itu adalah irisan. Ana itu adalah tubuh, iya, berarti irisan tubuh. Sedangkan fisiologi dari kata visi. Visi itu adalah cara kerja, sedangkan logi, nah itu berarti ilmu yang mempelajari. Nah, kalau misalnya kita gabung dua kata tersebut, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Anatomi fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Nah, nanti untuk anatomi fisiologi berarti kita nanti belajarnya tentang bagian-bagian tubuh pada tubuh manusia, kemudian fungsinya masing-masing. Nah, itu nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian untuk kompetensi dasar pada semester 1 nanti ada 7 bab atau 7 KD yang nanti kalian harus selesaikan di semester 1. Oke, mari kita perhatikan dulu satu persatu. Untuk KD 3.1, biar kita gampang, kita ubah istilahnya adalah materi atau bab. Oke, bab pertama itu nanti kita akan belajar tentang sistem anatomi dan fisiologi sistem otot dan rangka atau tulang. Nah, kemudian untuk bab kedua itu nanti kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Nah, ada yang tahu artinya apa kardiovaskuler? Kardiovaskuler, pernah dengar? Nah, kardio itu kardiak, yaitu bagian dada atau jantung. Vaskuler itu adalah saluran. Nah, berarti nanti untuk bab kedua nanti kita belajar tentang pembuluh darah, sistem peredaran darah pada manusia. Oke, kemudian untuk bab selanjutnya yaitu bab ketiga, nanti kita akan belajar tentang anatomi fisiologi sistem limfatik. Nah, hampir sama seperti sistem peredaran darah. Nah, bedanya apa? Kalau peredaran darah kita itu memiliki jalur sendiri, tertutup. Jadi nanti darah kita mengalir melalui pembuluh darah. Jadi sistem peredaran darahnya tertutup. Tetapi kalau sistem peredaran darah, sistem limfatik itu nanti sistem pada tubuh yang tidak memiliki saluran atau pembuluh darah. Dia bisa masuk keluar dengan bebas ke saluran pembuluh darah, bergabung dengan aliran darah. Nah, jadi seperti itu bedanya. Kemudian untuk materi atau bab 4 nanti kita akan belajar mengenai anatomi fisiologi sistem pernafasan. Nah, kalau sistem pernafasan kita sudah pernah jumpai atau sudah pernah kita dapatkan di SMP. Nanti di sini Bapak akan lebih menitik beratkan pada anatominya dan fisiologinya. Kemudian bab kelima. Untuk bab kelima nanti kita belajar mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sama, pencernaan sudah didapat waktu SMP. Nanti di sini lebih diperdalam lagi khususnya untuk anatomi dan fisiologisnya. Kemudian materi keenam ada anatomi fisiologi sistem perkemihan. Ada yang tahu apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan itu berarti kalau kita pipis. Nah, berarti sistem ekskresi untuk mengeluarkan urin. Nah, itu berarti organ yang berperan adalah organ ginjal. Ya, itu berarti nanti kita akan belajar
mengenai sistem ekskresi atau perkemihan. Kemudian bab yang terakhir atau bab 7 itu nanti kita belajar tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi. Itu juga sudah didapatkan waktu SMP kelas 9 ya kalau tidak salah. Nah, itu juga nanti Bapak akan jelaskan di sini lebih perdalam lagi agar kalian bisa mengetahui. Nah, itu adalah kompetensi dasar di semester 1. Nah, untuk materi anatomi fisiologi bagi jurusan asisten keperawatan merupakan materi yang sangat penting sebagai dasar kalian untuk terjun ke dunia atau ke bidang kesehatan. Nah, karena di bidang kesehatan itu dasar-dasarnya itu juga banyak pada mata pelajaran anatomi fisiologi. Jadi nanti Bapak harap selain mendapat pembelajaran dari Bapak via online, nanti kalian juga bisa mandiri untuk mencari literasi-literasi atau materi-materi yang ada di dalam internet. Nanti kalian bisa belajar untuk merangkum dan mencatat poin-poin yang penting di buku catatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian, oke. Untuk pertemuan Bapak pada hari ini, sementara Bapak belum masuk ke bab pertama, tetapi nanti Bapak akan memperkenalkan dulu atau pendahuluan mengenai istilah-istilah yang ada dalam kamus anatomi fisiologi, biar nanti kalian lebih familiar dalam belajar tentang anatomi fisiologi. Soalnya biasanya untuk kesehatan itu nanti bahasa yang digunakan itu ada 3 biasanya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan bahasa Latin. Istilah-istilah yang kalian harus pahami. Nah, kita masuk ke pengantar tubuh manusia. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan struktur organisasi tubuh manusia. Nah, oke, kita flashback kembali materi SMP. Nah, struktur organisasi manusia dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar itu urutannya adalah seperti ini. Dari sel nanti akan berkembang menjadi jaringan, kemudian akan berkembang menjadi organ, kemudian sistem organ, dan yang terakhir adalah organisme. Oke, apa itu sel? Masih ingatkah kalian pengertian dari sel? Nah, apa? Masih ingat? Oke, sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, jadi manusia seperti kita, jadi bagian terkecil yang ada di dalam tubuh kita itu disebut sel. Nah, kalau kalian masih ingat, kan sel ada bagian-bagiannya di dalamnya. Organel-organel penyusun sel itu sendiri. Misalkan ada mitokondria, ada dinding sel, membran sel, ada inti sel atau nukleus, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada vakuola, dan sebagainya. Itu nanti kalian juga bisa mencari literatur dari internet. Nah, itu penjelasan dari sel. Nah, ukuran sel yang tadinya kecil, nah itu nanti akan berkembang menjadi suatu jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari sel yang sejenis dan berukuran sama. Nah, jadi nanti di dalam tubuh kita, sel-sel yang bentuk dan ukurannya sama nanti akan bergabung membentuk jaringan. Oke, contohnya jaringan apa? Kalau pada tubuh manusia, misalkan ada jaringan epidermis, jaringan kulit. Nah, di bagian bawahnya ada jaringan epitel. Nah, dan sebagainya. Kalau pada tumbuhan, jaringan biasanya apa? Kita kenal. Ada jaringan epidermis juga ada jaringan hipodermis,
ada jaringan pembuluh xilem dan floem, ada jaringan bunga karang, ada jaringan tiang. Nah, itu adalah jaringan yang ada pada tumbuhan. Oke. Kemudian perkembangannya kemudian akan berlanjut menjadi organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Ya, Bapak ulangi. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Nah, contohnya organ yang ada di dalam tubuh kita. Kita bisa lihat organ mata, organ telinga, hidung, itu yang ada di luar. Kalau misalkan di dalam ada paru-paru, ada jantung, ada lambung, ada ginjal, ada usus, dan sebagainya. Nah, organ-organ tersebut itu tersusun atas beberapa jaringan yang bersatu. Nah, kemudian setelah organ itu ada sistem organ. Nah, jadi nanti beberapa organ akan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sistem organ. Bapak contohkan seperti ini. Sistem pencernaan. Nah, masih ingat? Proses pencernaan itu dari mulut masuk ke kerongkongan, setelah itu masuk ke lambung, setelah itu baru masuk ke usus halus dan usus besar. Nah, proses jalannya pencernaan makanan tadi dari mulut sampai ke usus besar itu kan melalui beberapa organ. Nah, jadi satu kesatuan organ tersebut itulah yang nantinya akan menyusun sistem pencernaan. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian yang terakhir itu adalah organisme. Nah, organisme itu apa pengertiannya? Organisme berarti bisa disebut juga dengan individu. Nah, jadi seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, itu berarti tersusun atas sistem organ yang sangat kompleks yang menjalankan aktivitas dan fungsinya masing-masing sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi seperti itu. Itu penjelasan dari struktur organisasi tubuh manusia. Nah, ingat-ingat urutannya dari sel, jaringan, organ sel, sistem organ, dan organisme. Oke, kita lanjut. Selain itu, dalam mata pelajaran anatomi fisiologi, kalian juga nanti harus belajar atau memahami beberapa istilah-istilah yang kaitannya dengan anatomi. Nah, di sini ada istilah dasar anatomi. Yang pertama nanti kita bahas posisi tubuh. Nah, kalau kita pernah lihat torso atau bentuk rangka di laboratorium atau di sekolah biasanya barangkali ada. Nah, itu nanti posisi-posisi anatomi itu ada istilah-istilah tertentunya. Kita bahas dulu yang pertama, ada posisi anatomi atau posisi berdiri. Jadi kalau misalkan kalian berdiri tegak dengan mata menghadap ke depan, tangan terbuka ke depan, dan kaki lurus menghadap ke depan, itu disebut dengan posisi anatomi atau posisi berdiri tegak. Nah, kemudian ada yang kedua adalah posisi supine atau terlentang. Nah, kalau posisi terlentang itu artinya berarti tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Nah, itu berarti kalau pada posisi ketika pasien tidur di tempat tidur. Nah, itu berarti posisi supine atau terlentang. Nah, kebalikan dari supine itu adalah posisi prone atau tengkurap atau menelungkup, di mana berarti posisi punggung berada di atas sedangkan wajah itu berada di bawah. Itu adalah posisi prone.
atau tengkurap. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi litotomi. Nah, apa itu posisi litotomi? Nah, kalau posisi litotomi itu nih, seperti posisi supine atau terlentang, tetapi perbedaannya nanti pada kaki, di mana nanti kakinya akan diangkat ke atas, di mana betis diangkat secara vertikal, secara horizontal, sedangkan paha itu vertikal. Paha diangkat vertikal dan betis lurus secara horizontal. Nah, ini biasanya untuk posisi litotomi digunakan pada prosedur kebidanan, misalkan ketika seorang perempuan dalam proses melahirkan atau persalinan, itu nanti biasanya menggunakan posisi litotomi. Nah, itu adalah posisi-posisi tubuh berdasarkan istilah dasar anatomi. Kemudian kita lanjut. Ada bidang. Tadi posisi, sekarang bidang. Nah, ada 4 bidang yang kalian harus pahami. Yang pertama adalah bidang median. Apa itu? Kalau bidang median itu adalah suatu bidang yang memotong tubuh menjadi 2 bagian secara apa ini berarti? Atas bawah berarti secara vertikal, sehingga tubuh kita terbagi menjadi 2 bagian, bagian kanan dan bagian kiri secara sama ukurannya. Bagian kanan ukurannya sama, bagian kiri ukurannya sama. Itu adalah bidang median. Kemudian yang kedua, bidang sagital. Nah, untuk bidang sagital itu hampir sama seperti bidang median. Sama-sama dipotong secara vertikal. Nah, bedanya apa? Kalau sagital itu ukuran kanan dan kirinya berbeda. Tadi kalau median Bapak iris secara lurus tengah, membagi kanan kiri secara besarnya sama. Tetapi kalau sagital berbeda. Misalkan Bapak potong lebih ke pinggir di sini. Nah, akan membagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Atau misalkan bagian yang sebelah sini boleh. Nah, itu akan kiri dan kanan, tetapi ukurannya berbeda. Di bagian kiri lebih besar, bagian kanan lebih kecil. Itu adalah bidang sagital. Sama seperti bidang median, tetapi bedanya pada ukuran. Kemudian bidang horizontal. Berarti gimana? Kalau horizontal maka pemotongannya tegak lurus seperti garis horizontal. Nanti akan membagi tubuh kita menjadi 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah yang sama. Itu horizontal. Sedangkan yang terakhir bidang koronal. Apa itu bidang koronal? Bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian yang sama, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Jadi misalkan Bapak berdiri miring, maka akan dipotong sini. Dari sini samping akan dipotong secara koronal, maka akan dibagi menjadi 2 bagian, bagian depan dan bagian belakang. Itu yang disebut dengan bidang koronal. Nah, keempat bidang ini juga kalian juga harus pahami dulu sebagai dasar-dasar untuk belajar mengenai anatomi fisiologi. Nah, ini seperti ini contoh gambarnya. Nah, ini horizontal. Kalau yang di samping ini adalah bidang sagital. Kalau yang di tengah ini membagi tubuh menjadi sama bagian kanan dan kiri. Ini adalah median. Nah, jadi seperti itu. Kalau koronal, nah ini berarti koronal. Kalau misalkan Bapak potong dari atas ke bawah secara menyamping, nanti akan kita dapatkan bidang koronal, bagian depan atau anterior dan bagian belakang atau posterior. Nah, jadi seperti itu. Kemudian
Nah, ini juga sama istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Kalau yang di dalam kurung ini adalah bahasa Latin. Ada superior. Superior itu adalah bagian atas. Lawan katanya adalah inferior atau bawah. Kemudian ada cranial, dari kata cranium. Kalau bahasa Latinnya adalah cranialis, tengkorak. Nah, berarti artinya adalah bagian yang lebih dekat pada kepala. Nah, lawan katanya cranial adalah caudalis atau caudal, yaitu bagian yang lebih dekat kepada kaki. Nah, jadi saling berlawanan, bagian atas kepala, bagian bawah kaki, cranial, caudal. Kemudian ada anterior dan posterior. Ini lawan kata. Anterior tadi depan, lalu posterior belakang. Itu hasil pembagian dari bidang koronal. Kemudian ada superficial dan juga ada profundal. Superficial itu artinya berarti bagian yang lebih dekat atau ke atau di. Jadi bagian yang lebih mendekati, sedangkan profundal bagian yang lebih dalam. Nah, jadi seperti itu. Contohnya di sini ada otot kaki terletak superficial dari tulang, sedangkan profundal contohnya adalah tulang hasta dan tulang pengentil terletak lebih profundal dari otot lengan bawah. Artinya profundal berarti lebih dalam. Artinya tulang hasta dan tulang pengumpil letaknya lebih dalam daripada otot tulang lengan bawah. Oke. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. Ada istilah medial atau median. Kalau tadi median membagi tubuh menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Kalau di sini istilah medial itu lebih dekat ke bidang median, jadi lebih dekat ke bagian tengah tadi. Contohnya adalah jari manis terletak medial terhadap jari tengah. Jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Letaknya lebih ke tengah. Nah, ini jempol, ini jari manis, ini jari tengah. Jari tengah kan merupakan bagian median. Nah, jari manis itu letaknya di mana? Lebih mendekati jari tengah daripada jempol. Nah, itu yang disebut dengan median. Kemudian ada lateral, lebih mendekati ke tepi, menjauhi atau lebih jauh dari bidang median. Berarti menjauhi garis tengah, artinya lebih ke tepi atau ke pinggir. Kemudian ada proksimal, ada distal. Kalau proksimal itu berarti mendekati badan, sedangkan distal itu lebih jauh dari batang tubuh, menjauhi. Contohnya ini, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan, lebih mendekati bagian tubuh. Tetapi kalau distal itu menjauhi bagian tubuh. Kemudian ada istilah internal, ada dextra, ada lateral, ada ascendent. Nah, internal lawan katanya adalah eksternal. Internal itu adalah dalam, eksternal artinya luar. Ada dextra atau dexter, ada sinistra atau sinister. Dextra itu bagian kanan, sinister bagian kiri. Nah, itu nanti contohnya adalah pembagian jantung. Kalau pembagian jantung menjadi 4 bagian. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, itu kalau istilahnya kalau kita belajar di SMP. Tetapi kalau nanti kita sudah masuk ke kesehatan, nanti pakainya istilah-istilah bahasa Inggris ataupun bahasa Latin. Berarti nanti pakainya atrium dexter, atrium sinister, kemudian ada ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lateral, lawan katanya adalah sentral.
Lateral itu samping, sentral itu bagian tengah atau pusat. Kemudian ascendant bagian yang naik, sedangkan descendant itu bagian yang turun. Contohnya adalah usus besar. Nah, usus besar itu ada 3. Usus yang naik atau usus ascendant, usus yang datar yaitu usus transversal, ada usus yang menurun atau descendant. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah istilah-istilah yang kalian nanti dapati ketika belajar mata pelajaran anatomi fisiologi. Nah, banyak banget ya untuk istilah-istilahnya. Oke, Bapak harap untuk istilah-istilah ini sambil berjalannya waktu nanti kalian bisa lebih familiar sehingga nanti bisa mudah untuk memahami mata pelajaran yang nanti Bapak berikan. Oke, Bapak kira untuk pengenalan sampai di sini dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru kita nanti akan masuk ke materi bab 1. Apa tadi? Untuk materi bab 1 yaitu anatomi fisiologi, sistem otot dan tulang. Oke. Oke, itu dulu yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar akun YouTube SMK Mitra Karya Mandiri dengan mengisi nama dan kelas masing-masing. Misal kalau ada suatu pertanyaan, boleh kalian ketik di komentar. Insya Allah nanti Bapak akan jawab di kolom komentar. Oke. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.